Bismillah. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi buat orang-orang yang aku cintai, buat para sahabat semua. Semoga kalian pada saat ini diberikan kesehatan, terus dilapangkan rezekinya, selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah, gitu ya. Pagi ini saya akan menyapa kalian semua dengan penuh semangat tentunya. Semangat untuk melakukan aktivitas, semangat untuk melakukan hal-hal yang positif, yang membawa keberkahan buat diri sendiri, buat orang lain, lingkungan, terutama hal-hal yang membawa keberkahan ya bagi kita semua lah di sini ya. Pagi ini saya akan mengungkapkan beberapa kata sharing tentang apa yang dialami berbagi cerita begini. Biasanya kalau hati saya digerakkan untuk berbuat sesuatu, saya selalu mengkaji, ini ada apa ya Allah, kok aku digerakkan untuk berbuat sesuatu gitu. Terus apa tujuannya, apa manfaatnya, terus bagi diri, bagi lingkungan, bagi orang lain, bagi banyak orang. Aku selalu mengkaji ya, kalau aku bertindak sesuatu itu harus ada ketemu gitu buat jawabannya. Jadi seperti membuat kita mengkaji diri itu seperti membuat karangan sebuah cerita gitu. Karangan sebuah cerita itu kita harus menentukan judul, terus tujuan dari pembuatan cerita itu, terus pemainnya udah jelas, pemainnya kita, terus dan yang mendukung lah yang lainnya yang dalam kehidupan kita ya, yang belum itu. Jadi aku selalu, kalau hati aku digerakkan, aku jadi udah tertata pesan aja seperti gini, aku mau berangkat, tiba-tiba hati aku digerakkan untuk berangkat umroh ya 2018. Aku harus mengantisipasi, aku digerakkan berangkat umroh itu berangkat sendiri ya. Terus aku gimana untuk persiapkan umrahku 2018, aku harus mempersiapkan semua persiapan yang bisa aku kerjakan sendiri, yang sekiranya aku harus dibantu sama suami ya, ayahnya anak-anak ya, memohon bantuannya gitu ya. Jadi terus kedepannya bagaimana, terus aku untuk menghadapi rasa khawatir yang ada dalam diri saya ya, terutama aku kan pergi sendiri. Berarti di situ kekuatan doa, ya Allah, aku pertemukan dengan teman-teman, sahabat-sahabat umroh yang benar-benar sehati, dengan kita, yang benar-benar bisa saling mengingatkan dalam kebaikan ketika kita berangkat ke sana. Pokoknya dituntun ya sama Allah. Pas sampai di bandara tuh, jadi itu kekuatan doa. Jadi sesuatu itu udah diantisipasi sendiri gitu. Berarti ini aku doa nih gitu kan, persiapan semua nih. Pas sudah di bandara aku takutan aku sendiri nih gitu ya. Aku berangkat sendiri. Ternyata di bandara aku dipertemukan dengan sebelum di bandara aku kan pertemuan antara jemaah umroh. Jadi di situ dipertemukan dengan teman umroh, terus ada dari berbagai kalangan ya. Tapi yang jelas itu ada saya mendapatkan 2 orang yang benar-benar bisa saling berbagi cerita, berbagi hati gitu ya, kasih sayang ini ya di situ aja. Jadi kemana-mana kita suka minta tanggapan beliau ya. Tuh, jadi ada dua orang waktu itu, yang satu dari Bu Polwan,
yang satu dari ya, ibu rumah tangga biasa lah ya. Itu jadi di situ dituntun, oh ya udah, berarti udah kalau udah mengantisipasi kekhawatiran kita yang ada di dalam hati. Jadi setelah itu aku di sana ngapain gitu. Jadi kan aku jadi semuanya terplanning, dan kita hanya memohon petunjuk, memohon semua keinginan kita itu petunjuk terus. Jadi tiada henti tanpa petunjuk, dan kita harus menikmati proses perjalanan hidup, mau pas kita sehat, kita sakit gitu. Jadi di sana juga dinikmatilah perjalanan umroh itu. Ujian itu sampai sana itu diuji terus gitu. Jadi di situ harus dinikmati proses perjalanan yang kita hadapi gitu. Karena itu bagian dari keinginan yang ingin kita wujudkan gitu di situ. Jadi Allah memberikan loh sahabat buat nemenin kamu di sana gitu, karena kamu sendiri. Dan kalau Allah itu selalu gini, aku ingin dapatkan gini loh, aku senang sekali sama orang tua yang misalnya gini, ibu ya, sosok figur ibu. Aku sangat sangat sekali selalu merindukan pelukan, ciuman dari seorang ibu. Itu selalu di sana dikasih gitu ya. Di sana tuh kalau di sini bukan berarti kita di sini tidak ya, maksudnya selalu gitu. Aku kan ngerasa sini kalau ada seorang ibu yang yang selalu memberikan kelembutan, kehangatan. Sampai di tanah suci, masya Allah, aku dipertemukan dengan ibu dari berbagai negara gitu. Tapi ada yang sempat kami bisa berfoto, ada yang enggak. Yang jelas itu ada yang dari Pakistan, ada yang dari pokoknya aku lihat dari bendera-bendera Syria, ada dari mungkin dari negara lain, terus ada dari India juga, ada dari ya pokoknya itulah. Di situ ada dari negara-negara mungkin yang, karena waktu itu aku hanya melihat benderanya aja. Jadi di situ, jadi di setiap gerak langkah kita itu kita harus selalu memohon, ya Allah petunjuk ini. Jadi tidak boleh lepas dari petunjuk Allah gitu ya. Itu dalam setiap gerak langkah kita itu untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Karena dengan sendirinya apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan hari ini, Allah menggerakkan kaki kita langsung gitu. Jadi tidak melalui perantara manusia. Aku selalu memohon, ya Allah, aku langsung komunikasi. Kalau kita dibilang seperti itulah, komunikasi sama Allah. Aku minta digerakkan, ya Allah, aku butuh tempat buat aku istirahat dan berjualan syar'i gitu. Allah yang menunjukkan, jadi nggak lewat perantara. Tadinya aku lewat perantara, ada yang mau nyariin, ternyata aku sendiri yang harus menggerakkan. Dan itu kaki ditatah dengan sendirinya gitu, ditutur, ditatah, dibimbing lah ya itu. Jadi di situ ya, jadi kita selalu setiap gerak langkah kita, yang penting kita menikmati proses. Seperti aku hari ini kurang enak badan, tapi bagaimana lagi, itu Allah itu menyuruh kita nggak boleh terlalu diporsir, terus kamu harus istirahat, kamu ada kalanya memikirkan diri sendiri. Memang aku sangat menyayangi banyak peliharaan ya, ada kucing, sekarang ada burung, kan ada dua jenis ya, ada burung, terus kalau kucing udah jelas banyak, terus tanaman juga. Jadi kita harus mengatur waktu dan memperhatikan ya, karena merawat diri juga itu sudah seharusnya kewajiban kita ya itu. Jadi Allah menyuruh saya untuk istirahat gitu. Ya udah, itu dinikmati. Jadi dan di bawah hikmahnya, setiap kejadian yang menimpa kita, apakah sakit, sehat, itu jadi kita nikmati. Oh ternyata Allah setelah sehat itu kita akan melakukan sesuatu, kita akan diberikan sesuatu. Aku juga tidak menyangka kalau dulu aku kisah 4 bulan, 5 bulan gitu bisa
bisa benar-benar menahan luar biasa. Masalah itu sakit kalau tidak diberikan suntikan apa ya, dulu tidak bisa sakitnya itu hilang dengan minum-minum obat. Jadi setelah ke rumah sakit aku harus disuntik buat anestesi kalau nggak salah itu. Tapi itu sementara karena itu semu, bukan pengobatan ya. Jadi titik permasalahannya ya itulah diangkatnya rahim. Terus itu menuju banyak kebaikan. Tapi di sini kitanya ikhlas. Kita harus ikhlas menerima apa yang Allah takdirkan gitu. Yang terpenting intinya banyak sekali keberkahan gitu, karena rezeki anak rezeki, tetapi rezeki lapangan kerjaan juga rezeki, misalnya lapangan kerja mendapatkan uang ya. Dari semenjak itu aku jadi leluasa buat syar'i, belajar di bidang berbisnis ya, berusaha berbisnis sambil ngomong anak-anak saya berbisnis itu. Jadi di situ jadi hikmahnya banyak. Terus bisa yang jelas itu ibadah tidak pernah keganggu. Terus ibadah full, siang malam puasa full. Terus nanti mungkin kalau umroh atau haji itu saya tidak akan terganggu dengan masalah haid tiap bulan gitu. Pokoknya kita di bawah hikmahnya yang besar gitu. Cuman di sini kalau terlintas seperti ini aja, aku pengen hamil lagi, itu yang tidak bisa lagi. Kita harus menerima di situ. Di situ Allah memberikan obat bagi saya, yaitu dengan kehadiran para kucing-kucing, anak-anak kucing, terus kehadiran banyak anak-anak. Kan kalau menyayangi anak-anak itu tidak harus dari rahim sendiri ya kan. Kita itu dari rahim wanita lain, maksud gini, dari rahim anak-anak yang lain gitu ya. Jadi karena kita senang anak-anak ya, di situ otomatis pengobat bagi kita, karena kita tidak mungkin lagi bisa buat hamil lagi ya, karena apalagi melahirkan itu. Di situ kalau yang orang yang sayang anak-anak ya tidak masalah gitu ya, itu di situ. Jadi ditunda dulu, mau nganterin dulu sekolah, nanti kita lanjutin lagi ceritanya. Nah, kita teruskan, kita ikuti apa yang menjadi alur cerita dari Allah ya, cerita alur dari Allah kepada kita. Aku digerakkan buat membeli sepeda, terus memakai sepeda ternyata banyak manfaatnya buat aku sendiri, karena Allah itu lebih menyayangi aku lebih baik daripada diri aku sendiri. Aku naik sepeda setelah 2 hari ini, bersepeda badan rasanya lebih enak, sarap-sarap ke kaki, ke kepala, itu rasanya enteng gitu setelah bersepeda nantinya. Karena ya dulu sempat tidak bisa bergerak ya, Masya Allah, karena proses peradangan daripada kista itu sendiri. Selama 4 bulan aku terlentang tidur, tidak bisa bergerak. Makanya aku sangat menikmati proses ini. Allah menggerakkan membeli sepeda, terus sekarang ini menjalankan apa yang Allah kehendaki ya gitu. Dan aku berharap suatu hari nanti aku bisa bersepeda bareng sama orang yang aku cintai. Pokoknya kita menikmati proses lah. Sekarang ini aku sendiri yang terjemput anak-anak, terus itulah sekarang waktunya sholat dulu, udah bisa zuhur, alhamdulillah.